Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hamdani dengan 18030032. Nah, di sini saya ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah Computer Network Equipment Management atau manajemen perangkat jaringan yang diampu oleh Pak Herawintolo, STMkom. Nah, dalam soal ujian ini kita diharuskan untuk memilih 2 dari 4 soal, yaitu VLAN attack dan mitigasinya, DHCP attack dan mitigasinya, ARP attack dan mitigasinya, yaitu STP attack dan mitigasinya. Di sini saya akan melakukan DHCP attack dan mitigasinya. Nah, sebelum itu ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Itu yang pertama adalah VLAN. VLAN adalah suatu jaringan yang dibangun berdasarkan kelompok atau grup dalam satu network, di mana beberapa komputer hanya dapat berkomunikasi sesuai dengan kelompok atau grup yang dibuat. VLAN dapat meningkatkan performa pada jaringan. Terus ada DHCP server, adalah perangkat jaringan yang memiliki kemampuan dalam memberikan atau meminjamkan alamat IP pada komputer klien yang terhubung dalam sebuah jaringan, sehingga komputer dapat berkomunikasi. DHCP dapat membantu menghemat penggunaan alamat IP karena alamat IP tidak perlu lagi diberikan secara permanen pada masing-masing komputer klien. Nah, DHCP attack itu mitigasinya salah satu yaitu DHCP snooping, yaitu ketika komputer yang terhubung dalam jaringan akan mendapatkan alamat IP yang diberikan dari server DHCP sehingga komputer dapat berkomunikasi. Jadi komputer yang sudah menerima alamat IP secara DHCP, nah itu dapat berkomunikasi. Nah, DHCP snooping ini adalah fitur keamanan yang berfungsi seperti firewall, di mana komputer yang terhubung pada server yang terpercaya atau pada server yang alamat IP-nya terpercaya dan menolak izin dari alamat IP yang tidak dipercaya. Nah, seperti itu. Maka kita langsung ke topologinya saja. Nah, di sini saya memerlukan menggunakan switch 2960, terus router yang 1941. Nah, ini yang untuk jadi attackernya. Jadi alamat yang nanti tidak kita blok atau kita tidak izinkan. Nah, terus yang sebelahnya ini yang nanti akan menjadi dulu. Nah, ini yang nanti akan menjadi yang router kesini ini yang akan menjadi alamat penyebar alamat IP yang kita izinkan. Nanti dia juga setelah itu router 4. Terus dia akan terhubung ke switch yang nanti switch ini terhubung ke server. Setelah itu kita membutuhkan untuk yang ke klien. Jadi kita membutuhkan satu switch juga. Ya, satu switch. Jadi kita membutuhkan satu switch 60 ke arah sini.
dan kita akan memakai 2 PC untuk ke yang ini. Nah, setelah itu kita akan kita akan menambah access point. Nah, access point yang ini dan menambah 2 PC untuk yang terhubung ke access point. Setelah itu kita hubungkan. Pertama kita hubungkan ke sorry. Net 01 ke gigabyte 00. Oke, setelah itu 02 ke switch yang ini. Nah, itu 03 ke access point. Dan yang terakhir pasal 04 ke router yang nanti akan menjadi attack-nya atau yang penyebar IP yang tidak sah gitu. Setelah itu ini akan terhubung ke sini dan ini akan terhubung ke sini, lalu ini akan terhubung ke ini dan ini akan terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Oke. Nah, pertama kita aktifkan dulu pos internet yang ke sini dan ke sini terlebih dahulu, yang nanti akan menjadi penyebar IP-nya. Oke. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router yang akan menjadi DHCP yang alamat IP-nya diizinkan atau di-trust. Oke, pertama kita enable dulu. Setelah itu kita akan masuk ke konfigur terminal. Nah, kita akan mengalamati interface yang ke yang ini terlebih dahulu. Interface gigabyte internet 0/0. Oke, setelah itu IP address 192 kita kasih 10.10.10.1 setelah itu 255.755.755.0 itu kita nyalain, masukkan. Oke, sudah. Setelah itu kita yang ke arah switch-nya terlebih dahulu sama ke interface yang satu. IP address yang nanti akan menjadi IP pada servernya nanti. Jadi kita ambil 888 aja lah. 8.8.8.1
255.255.255.0. Oke, setelah itu kita nyalain lagi new shutdown. That's it. Oke, setelah itu kita akan setelah itu kita menggunakan IP DHCP full nama server trust, server diizinkan, kasih diizinkan. Oke, terus kita akan memasukkan networknya ya, networknya yang nanti kan DHCP yaitu 192.168. Kok 192, tadi kan di atas 10.10.10.0 karena ini network ya, ini 0. Terus terus default port routernya itu 10.10.10.1. Sudah selesai. DNS servernya Google punya itu 8.8. Udah selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi router yang tidak diizinkan. Nanti dia nantinya DHCP-nya nggak diizinkan. Enable terus Jofty terus ini 00 dan IP refresh dulu, sorry, refresh G00 terus IP address-nya kita kasih 20.20.20.1. Terus 255.255.255.0. Nah, itu kita aktifin untuk yang gigabyte G00. Kita byte 0.1. IP address-nya kita samain saja 21. Salah. Kita kasih 200 saja. Setelah itu shutdown dulu. Setelah diaktifin, kita masuk ke yang IP DHCP pool. Terus tadi diizinkan, sekarang tidak diizinkan.
sudah tertekan, kita kasih tidak saja. Itu networknya kita pakai yang atas, yang atas yaitu yang ke arah switch di 20 titik 0 terus 255 titik 0. Itu kita kasih DNS servernya, kita kasih satu and default gateway-nya default routernya itu 20.20.20.1. Sekarang kita melihat di sini dia akan menerima yang 2020 ya, dan yang ini dia menerima yang 1010. Nah, karena dia menerima dua alamat IP yang berbeda, di sini kita belum aktifin wirelessnya. Aktifin dulu, terus kita cabut. Oke, yang ini. Oke, terus nyalain, dicabut, seperti matiin dulu, cabut, terus pasang, dan kita nyalain lagi. Oke, ini dapatnya 2020 juga. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya dia mengikuti yang DHCP yang diberikan oleh router sini, yaitu tadi 10. Nah, disinilah kita akan menggunakan snoopingnya. Nah, kita pertama buka yang ini, terus kita kasih exit dulu, terus kita akan IP DHCP relay, terus information as all, jadi dia yang dipercaya gitu. Terus do white setelah itu dia akan betul, kita coba dulu untuk yang kita buat dulu ke sini. Ini dia ke sini. Address 02. Di sini sore-sore. Ini kan ke jadi 88.1. Kita akan berikan 88.8.2 alamat IP ya, mengalamatinya. Terus ini 8.8.8.1
1 dan ini 8. Oke, setelah itu kita coba di antara dua ini yang mempunyai alamat 20 maka bisa terhubung dengan servernya. Nah, destinasi host unreachable. Nah, ini sudah terhubung, tapi bagaimana caranya kita untuk dia tidak bisa ngambil sesuatu dari IP kita nanti. Nah, setelah itu yang 10 ini kan yang sudah di trust tadi ya. Trust dia akan pastinya nanti akan terhubung. Nah, dia akan terhubung. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch yang mana switch ini akan menjadikan filter pada port-port yang ada pada switch ini untuk membatasi DHCP-nya. Nah, jadi kita akan terus terus kita akan membuat VLAN 10 dengan nama DHCP Snoping DHCP Snoping, terus yang mempunyai terus kita akan service rank. Jadi kita akan mengamati atau memberikan port dari rank ini, memberikan IP yang nanti atau nama. Nah, inverse rank FA 0/1 sampai 24 dengan menggunakan switch port diakses. Jadi kalau di sini dia akan membuat port ini menjadi akses ke mode akses. Nah, setelah itu switch portnya kita akses ke VLAN 10. Jadi setiap port yang sudah diamati di sini dia akan diakses ke VLAN 10. Setelah itu kita exit. Kita pakai IP DHCP Snoping, terus IP DHCP Snoping VLAN 10 ya, VLAN 10. Terus ke interface, sekarang interface-nya ke switching-nya dia memakai panel 2. Interface FA 02, terus IP DHCP Moving Trust, terus nanti juga exit
exit dia ke dia ke sini yang nanti menyebarkannya itu FA03. Oke. Terus 03 terus IP DHCP snooping trust. Oke, sudah. Jadi perintah di atas ini dimana VLAN ID 10 dengan nama DHCP snooping dan dimana perintahnya itu supaya portnya bisa port ya, terus yang DHCP terus yang interface FA02 dan satunya tadi FA03 itu port yang dipercaya untuk disebarkan IP-nya. Nah, setelah itu, sekarang karena tadi di sini ada switch lagi, maka kita konfigurasi lagi. Enable, terus di terminal, terus kita memakai VLAN 10 lagi, terus kasih nama lagi DHCP snooping, terus dengan ranknya exit dulu. Jadi ranknya itu seperti tadi FA01 sampai 24. Lalu kita export ke mode akses supaya dia menjadi akses. Terus kita akseskan dia ke VLAN 10. Terus kita exit, tambah lagi IP DHCP snooping, terus IP DHCP VLAN 10. IP DHCP snooping, VLAN 10. Oke, setelah itu sebar FA01, terus IP interface FA01 untuk kita trustkan. Kita export IP DHCP snooping pas. Oke, udah. Jadi perintah di atas ini membuat VLAN ID 10 dengan nama DHCP snooping, sedangkan interface pasangan 1 sampai 24 tersedia pada switch mulai dari port 1 sampai dengan port 24 diubah menjadi mode akses. Tadi saya sudah bilang ya. Dari VLAN 1 dengan nama default menjadi VLAN 10 dengan nama DHCP snooping. Nah, sekarang kita tes apakah dia sudah mendapatkan alamat IP yang diizinkan. Terlebih dahulu, ini sudah 10.10. Nah, kita di sini dia belum
Sekarang coba saya di bagian sini kita izinkan kita izinkan ke interface EVA 01 DHCP snooping pas. Kita buat lagi. Nah, karena tadi belum diizinkan dari sini ya, makanya dia belum bisa dapat. Nah, ini sudah diizinkan, dan juga diizinkan. Kita coba tes lihat lagi, masih 20 lagi. Nah, sudah cocok. Ini sudah cocok. Cocok semua. Coba sekarang kita coba lagi kita hubungkan dia dengan server ping 8.8.8.2. Nah, hubung ya. Jadi dia sudah terhubung dengan server. Nah, begitulah cara bagaimana menggunakan DHCP snooping, di mana nantinya kita akan ada dua alamat IP secara DHCP, mana salah satunya itu yang dibuat oleh attacker. Nah, bagaimana cara kita membuat yang alamat IP yang di DHCP-kan itu di blok itu dengan cara metode snooping yang nanti dilakukan pada switch-nya. Jadi switch-nya ini akan mengizinkan apabila ada port yang mana saja yang diizinkan. Nah, yang saya izinkan tadi itu ada 3, yaitu EVA01, ini EVA03 dan EVA02. Nah, yang ini yang nanti akan menjadi penyebarannya nanti di bagian sini semua. Sedangkan yang ke bawah ini saya tidak izinkan, maka dia tidak dapat. Oke, mungkin sekian saja dari yang DHCP attack. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu DHCP attack dan mitigasinya, yaitu DHCP snooping. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang ARP attack dengan mitigasinya, yaitu dynamic ARP inspection. Jadi metode dynamic ARP inspection itu ya dimana jika ada seseorang atau hacker atau penyerang yang berniat, misalnya seperti ada sebuah device namanya dia mengaku-ngaku mempunyai alamat IP yang sama dengan punya misalnya si yang PC1 ini misalnya ya. Saya yang PC1 ini 10.10.10.10.10.3. Jadi misalnya ada alamat IP, ada seorang hacker yang mengaku-ngaku kalau dia mempunyai alamat IP 10.10.10.3. Nah, jadi pada tahap ini router switch akan mengatur kembali yang mana yang akan
menjadi 10.10.10.3 tadi. Nah, dimana seperti kalau misalnya dia yang si hacker ini yang menang, maka akan ada seperti man in middle, dimana ketika ada sebuah informasi atau data atau apa, dia akan ke hacker ini dulu, yang PC5 ini, yang hacker ini, lalu dia akan melihat atau mengambil data atau meneruskannya atau tidak menghapus ke PC1 ini, seperti itu ya. Dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu menggunakan dynamic ARP inspection di dalam switch yang utama ini. Oke, kita masuk ke sini, terus enable, terus terus IP DHCP, terus IP DHCP, lalu dia akan terus snooping, terus VLAN 10. Oke, setelah itu dia akan no IP DHCP snooping information option, dimana informasi dari DHCP ini tidak dapat dilihat. Jadi penyebarannya itu tidak dapat dilihat dari orang luar. Nah, seperti itu. Setelah itu masuk ke yang penyebarannya ya, di router penyebarannya ini yang menjadi DHCP servernya itu interface plus internet satu. Di sini dia akan pertama kita buat IP ARP inspection trust. Oke, setelah itu IP ARP inspection VLAN 10. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita lihat, tinggal melihat show IP ARP inspection. Oke, sini sudah aktif ya, sudah enable dan aktif. Dan kita coba lihat juga show IP DHCP. Oke, di sini tadi yang saya udah izinkan ya, ada 1 2 3, yaitu ke satu sini, 2 dan 3 ke atas. Oke, sudah. Jadi mari kita coba ya, apabila misalnya PC5 ini mencoba menyamai IP-nya dengan yang sudah ada. Misalnya IP-nya di sini 3. Jadi kita coba menyamainya menjadi 3, 10.10.10.3, 10.10.10.3. Oke, tidak bisa ya. Dia tidak bisa meminta. Nah, coba saja kita yang berbeda network misalnya ya. Yang berbeda perbedaan network berbeda, peralatan yang terhubungnya. Misalnya di sini 4, di sini 5. Oke, kita coba 10.10.10.5. Oke, tidak bisa juga. Nah, ini menandakan apa? Bahwa alamat-alamat IP yang sudah di DHCP-kan itu sudah ada di MAC address-nya, sudah disimpan di dalam switch atau jadi di dalam tabelnya.
Jadi hacker pun tidak dapat mengganggu apabila ingin menyerupai IP-nya. Nah, seperti itu saja. Mungkin sekian dari jawaban dari soal manajemen perangkat jaringan saya, yaitu yang pertama tadi ada DHCP attack dan mitigasinya, yaitu berupa DHCP snooping, yang mana dia akan memberikan hak akses kepada router yang dipercayai atau alamat IP yang dipercaya, dan tidak memberikan hak akses kepada alamat IP yang tidak dipercaya, dan juga bisa mengatur port-port mana saja yang bisa diizinkan. Nah, sekarang yang kedua yaitu tadi ARP attack dan mitigasinya, yaitu berupa dynamic ARP inspection, di mana ketika ada seorang hacker ingin menyamai IP-nya atau menyamai IP-nya kepada yang sudah ada, dan nantinya Pak switch akan mengatur kembali. Nah, misalnya saja si hackernya ini menang, maka atau bisa menyerupainya, maka setiap informasi yang dikirim kepada PC 1 yang tadi, PC ini akan dikirim terlebih dahulu ke PC 5, lalu terkirim ke PC 1. Nah, ini disebut man in middle man. Nah, cara mengatasinya tadi yaitu membuat ARP inspector pada switch ini, ya, dimana tidak bisa membuat IP yang sama gitu. Atau tabelnya sudah ada, MAC address-nya sudah ditanam, bahwa misalnya yang memakai alamat IP 10.10.10.3 itu adalah PC 1, bukan PC 5. Kalau misalnya sama, berarti ini kemungkinan ada keganjalan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian saya dari penjelasan buat saya. Bila saya salah kata, saya mohon maaf, atau kurangnya ketersediaan informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.